Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Mahesa dari kelas 01 SMJP kos 006, ruangan 207 dengan NIM 22 10 10 50 44 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua sasaran manajemen sumber daya manusia, yang ketiga fungsi manajemen sumber daya manusia, yang keempat tujuan manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM merupakan cara mengelola pada proses pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber-sumber daya lainnya secara tepat dan hemat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sumber daya yang dimaksud seperti manusia, uang, sistem atau cara yang digunakan, bahan baku atau bahan setengah jadi yang digunakan, teknologi yang dipakai, dan pasar menyangkut pemasarannya. Pengertian menurut para ahli yang pertama dari Buchari Jainun berpendapat bahwa pengelolaan pada manajemen sumber daya manusia identik dengan manajemen itu sendiri karena merupakan bagian yang penting. Yang kedua dari Prof. Dr. Wilson Bangun mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan, dan pengawasan terhadap fungsi operasionalnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga dari Malayu Hasibuan berpendapat bahwa ilmu dari seni yang mengatur antara hubungan manusia dan peran penting dari tenaga kerja atau karyawan secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan. Yang keempat dari Hal T. Douglas dan Goodell G. James, manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang ingin dicapai dengan memaksimalkan kinerja para anggota organisasi seperti karyawan, tugas-tugas organisasi itu sendiri, dan lingkungan secara tercapai kepuasan dan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Terdapat perubahan pandangan terhadap pekerja di dalam organisasi bahwa pekerja membangun hubungan kerja di dalam organisasi. A. Pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diberlakukan hanya untuk memenuhi kegiatan produksi saja, tanpa memperhatikan hal-hal yang sifatnya manusiawi hingga hanya berhitung untung dan rugi saja, atau diperjualbelikan dan itu seperti barang dagangan. Namun, anggapan ini memiliki kelemahan, yaitu pekerja tidak mungkin diperjualbelikan. Seharusnya pekerja diperdayakan kemampuannya dengan maksimal. B. Pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia. Sebuah pandangan bahwa hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pekerja tidak maksimal dan hasilnya untuk pekerja itu sendiri dan nilai suatu pemborosan saja. Belum lagi terjadi hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan seperti kelalaian dalam bekerja. C. Pekerja dianggap mesin. Untuk pekerja anggap rutin sehingga pekerja ditempatkan sebagai mesin. Pemikiran ini sama saja menganggap pekerja sebagai barang dagangan. Jika sudah seperti ini, maka pengelolaan akan sama seperti mesin yang mengutamakan tingkat produktivitas dan mengabaikan sisi kemanusiaan, pikiran, perasaan, dan tata nilai yang ada dalam diri manusia. D. Pekerjaan dianggap sebagai manusia. Hal ini bisa berhasil jika cukup tinggi kualifikasi pekerjaannya, namun tidak berhasil jika memanusiakan pekerjaan terlalu berlebihan. Bahwa manajemen tidak hanya persoalan manusia saja, tetapi harus juga melakukan observasi terhadap pekerja. Yang kedua, materi dari sasaran manajemen sumber daya manusia. Sasaran manajemen sumber daya manusia, yang pertama organisasi, yang kedua investor, yang ketiga mitra strategis, yang keempat pelanggan, yang kelima masyarakat, dan yang keenam karyawan. Penjelasannya, yang pertama organisasi.
Pihak yang termasuk dalam kelompok pihak organisasi seperti unit keuangan, unit pembelian, unit produksi, unit pemasaran, unit sumber daya manusia, dan lain-lain. Resiko yang ditanggung antara lain resiko produktivitas, resiko laba, resiko kelangsungan serta pertumbuhan organisasi. Yang kedua, investor. Pihak yang termasuk dalam kelompok pihak investor seperti pemegang saham atau penyandang dana atau donatur. Resiko yang ditanggung antara lain resiko pengembalian investasi, resiko pengembalian penjualan, dan resiko pengembalian aktiva. Yang ketiga, mitra strategis. Pihak yang termasuk dalam kelompok ini seperti pemasok, konsultan, pekerja mandiri, dan lain-lain. Resiko yang ditanggung antara lain resiko pasokan dan resiko kelangsungan kemitraan. Yang keempat, pelanggan. Pihak yang termasuk dalam kelompok ini seperti menyalur, agen, pembelian akhir, dan lain-lain. Resiko yang ditanggung yaitu resiko mutu layanan, resiko mutu produk, dan resiko harga. Yang kelima, masyarakat. Pihak yang termasuk dalam kelompok ini seperti penduduk di sekitar lokasi organisasi dan keluarga karyawan. Resiko yang ditanggung antara lain resiko kepatuhan organisasi atas hukum, resiko tanggung jawab sosial organisasi, dan resiko atas praktek manajemen etis organisasi. Yang keenam, karyawan. Pihak yang termasuk kelompok ini seperti karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian, dan serikat pekerja. Resiko yang ditanggung antara lain resiko perlakukan adil dari organisasi, resiko kepuasan kerja, resiko pemberdayaan karyawan, resiko kesehatan karyawan, dan resiko keselamatan kerja. Materi yang ketiga yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia A. Fungsi manajerial merupakan fungsi penggerakan atau pengatur, yaitu yang pertama perencanakan kebutuhan pegawai, yang kedua pengorganisasian kegiatan organisasi, yang ketiga pengarahan pelaksanaan kegiatan, yang keempat pengendalian jalanan kegiatan. B. Fungsi operasional merupakan fungsi pelaksanaan pekerja, yaitu yang pertama melaksanakan pegadaian tenaga kerja, yang kedua melakukan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan kompetensi pegawai, yang ketiga melakukan peningkatan kompetensi, empat melaksanakan pengintegrasian kegiatan, yang kelima melakukan pemeliharaan, dan yang keenam melakukan pemusatan hubungan kerja. Materi yang keempat, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia, tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang memainkan peran aktif dalam efektivitas organisasi. Departemen Sumber Daya Manusia membantu manajemen menangani masalah sumber daya manusia, tetapi manajer bertanggung jawab atas kinerja karyawan. Tujuan fungsional mempunyai tujuan penjaga peran serta bagian sumber daya manusia pada posisi yang diinginkan organisasi. Keberadaannya dari sumber daya manusia dalam mengupayakan kebutuhan organisasi menjadi barometer keberhasilannya dalam bagian ini. Yang ketiga, tujuan sosial bertujuan untuk merespon kegiatan sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalisir dampak negatif bagi organisasi. Hambatan-hambatan akan terjadi jika organisasi gagal pengelolaan sumber daya bagi keuntungan masyarakat. Yang keempat, tujuan personal. Organisasi harus membantu pencapaian tujuan karyawan dengan mempertinggi kontribusi atau partisipasi karyawan dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan karyawan tidak diperhatikan, maka akan berdampak pada penurunan motivasi dan produktivitas kera yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan keluar dari organisasi tersebut. Terima kasih, itulah materi dari manajemen sumber daya manusia. Bila saya ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.